Breaking news, Kans gelandang FC20 Sam Station bela timnas Indonesia. Ini info A1. Jujur, Australia U17 memang takut kalah dari Indonesia U17. Respon mengejutkan Sintayong saat diminta antar timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Jadi pemain terbaik Liga Malaysia, winger asal Pulau Muna itu akankah dipanggil Sintayong? Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Respon mengejutkan Sintayong saat diminta antar timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Sintayong pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air yang memintanya untuk membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Pelatih 54 tahun itu bingung apakah trofi Piala AFF mesti dimenangkan timnas Indonesia ataupun tidak. Dia pun meminta pecinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, atau Piala Dunia sekaligus daripada pusing memikirkan gelar juara Piala AFF. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, sederet pencapaian dicetak oleh Sintayong. Dia membuat timnas Indonesia lolos Piala Asia di 3 level berbeda, U20, U23, dan senior. Bahkan untuk Piala Asia Senior, Sintayong membawa timnas Indonesia lolos 2 kali beruntun pada 2023 dan 2027. Berkat pencapaian itu, ranking FIFA timnas Indonesia terdongkrak dari posisi 173 ke 130 dunia. Sintayong juga meloloskan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23, alias 1 langkah lagi lolos Olimpiade Paris 2024. Satu lagi ayah 2 anak ini juga meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, sekaligus menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Namun ada satu kekurangan Sintayong, yaitu belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala AFF 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan semifinal. Di SEA Games 2021, Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas U19 di semifinal Piala AFF U19, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi apakah Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember wajib dimenangkan oleh Sintayong? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan membebaskan Sintayong untuk memanggil siapapun pemain upgrade untuk Piala AFF. Namun dengan catatan, si pemain mendapatkan izin dari sang klub. Mengingat Piala AFF bukanlah agenda resmi FIFA. Jersey timnas Indonesia dengan namesake Jai Izzes jadi yang terlaris. Jai Izzes nampaknya benar-benar menjadi idola baru di timnas Indonesia. Belakangan penampilan Izzes memang memukau. Penampilan bagus Jai Izzes ternyata berpengaruh terhadap penjualan jersey dengan namesake sang pemain. Jersey timnas Indonesia dengan nama belakang Jai Izzes kini menjadi yang terlaris. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO S-Pro Muhammad Sadat. Diketahui S-Pro merupakan sponsor aparel bagi timnas Indonesia. Yang sedang ramai saat ini jersey-nya Jai Izzes, ungkap dari Muhammad Sadat. Jai Izzes baru menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Maret lalu. Saat itu Izzes bermain saat tim Garuda menjamu Vietnam dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Sejak pertandingan itu, peran Jai Izzes di lini belakang timnas Indonesia sudah digantikan pemain lain. Izzes juga susah untuk ditembus pemain lawan. Bahkan belakangan Jai Izzes menunjukkan potensi menarik. Pemain 24 tahun itu menjadi salah satu pemimpin di skuad terkini timnas Indonesia. Jadi pemain terbaik Liga Malaysia, winger asal Pulau Muna itu akankah dipanggil Sintayong? Winger asal Pulau Muna Sulawesi Tenggara yaitu Sadil Ramdhani mencatatkan prestasi bagus di Liga Malaysia. Dia dinobatkan menjadi pemain terbaik di pekan ini. Sadil Ramdhani berkarir di Malaysia bersama dengan Sabah FC. Di laga terbaru, dia berhasil membantu klubnya pesta gol ketika melawan Penang pada Jumat 25 Oktober. Di pertandingan itu, pemain 25 tahun ini mencetak gol pembuka pada menit kedua. Dia menggiring bola dari sisi kanan menuju kotak penalti. Mantan pemain Persela Lamongan itu kemudian melakukan tembakan pojok kanan atas yang tidak bisa dijangkau oleh kiper lawan. Berkat performa bagusnya itu, Sadil terpilih menjadi pemain terbaik Liga Malaysia pekan ini, seperti yang dikutip dari Stadium Astro. Nah, dengan performa bagusnya tersebut, akankah Sadil bakal dipanggil oleh Sintayong lagi ke timnas Indonesia? Sadil sempat menjadi pemain yang diandalkan Sintayong. Dia langganan dipanggil ke skuad Garuda. Akan tetapi dirinya kini terpinggirkan dari tim Merah Putih. Sadil dicoret oleh Sintayong ketika persiapan Piala Asia 2023 lalu. Terakhir kali dirinya berseragam Merah Putih ketika laga uji coba melawan Libya. Setelah itu pemain 25 tahun ini tidak pernah dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Lalu pantaskah Sadil kembali ke dalam timnas Indonesia?
Breaking news, kans gelandang FC20 Sam Stegen bela timnas Indonesia. Ini info A1. Nama Sam Stegen, gelandang FC20, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Performanya yang mengkilap di era divisi membuat banyak penggemar berharap dia bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan 8 gol dan juga 2 assist dari 10 pertandingan era divisi di musim ini, Stegen membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang serang paling menjanjikan di Eropa. Kualitas bermainnya yang bagus dan usia mudanya yang baru 22 tahun membuat harga pasarnya melonjak drastis sampai mencapai 10 juta euro. Angka ini menempatkannya sebagai pemain termahal di skuad FC20, sejajar dengan rekan setimnya Messi Girls. Namun harapan untuk melihat Stegen berseragam merah putih harus segera dikubur. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh YouTuber Yus Anugraha, Stegen tidak memiliki darah Indonesia sama sekali. Baik sang ayah, Maurice Stegen, yang merupakan mantan pesepak bola profesional, maupun ibunya, Christella Ernest, merupakan warga negara Belanda asli. Dengan begitu, peluang untuk melihat Stegen bermain untuk timnas Indonesia sangatlah kecil. Jujur, Australia U17 memang takut kalah dari Indonesia U17. Pertarungan terakhir yang dilakoni oleh timnas Indonesia U17 melawan Australia U17 yang lalu menuai banyak kritikan. Walaupun pada awal-awal laga pertarungan berjalan dengan sangat menarik, namun di pertengahan babak kedua, pertandingan yang sejatinya menjadi laga penentuan kelolosan tersebut justru berlangsung membosankan. Namun ternyata di balik permainan membosankan yang diperagakan oleh keduanya di pertandingan tersebut, tersimpan sebuah kenyataan terkait ketakutan Australia terhadap permainan timnas Indonesia. Selama pertandingan, mereka berhasil melepaskan 11 tembakan yang mengancam jala gawang Indonesia. Namun disinilah ketakutan Australia tersembunyi. Walau mereka berhasil menguasai jalannya pertandingan, namun mereka selalu kocar-kacir ketika pasukan muda merah putih melancarkan serangan balik. Bagaimana tidak, meskipun hanya memiliki penguasaan bola di kisaran angka 12%, namun serangan balik yang dilancarkan oleh Evandra Florasta dan kolega selalu bisa mengancam pertahanan Australia. Pasukan Garuda Muda tercatat bisa melesakkan 5 tembakan ke gawang yang mengancam. Bahkan dalam sebuah momen serangan balik cepat di babak pertama, mereka hampir saja menjebol gawang The Young Sockers. Dan hal inilah tampaknya yang membuat Australia akhirnya sadar, andaikan mereka terus memaksakan bermain menyerang, sementara Indonesia memiliki senjata maut dalam skema serangan balik, maka hal itu bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Pemain keturunan berbondong-bondong ingin memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir meminta dukungan dari DPR. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan saat ini sudah mulai banyak pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Oleh sebab itu, agar keinginan para pemain diaspora dapat terpenuhi, maka Erick Thohir berharap Komisi 10 DPR RI bisa memberikan dukungan untuk memperlancar proses naturalisasi. Sebagaimana yang diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Tidak hanya Kevin Dick saja, melainkan PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk 2 calon pemain timnas wanita Indonesia. Belum lagi nama-nama lain yang sudah mengantri. Karena itu, Erick Thohir sangat berharap Komisi 10 DPR RI saat ini bisa memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau Menpora RI Dito Aritejo sudah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agdas. Saya minta dukungan dari Ibu Komisi 10, banyak diaspora kita yang ingin bergabung, jadi tolong dipermudah, kata Erick Thohir.